Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Ada kisah tentang seorang anak muda yang berkali-kali mengecewakan hati ibunya. Anak ini sering mengambil uang ibunya lalu menghambur-hamburkannya. Bahkan juga menjual barang-barang di rumahnya untuk mabuk-mabukan. Dan bahkan dia kerap kali melakukan kejahatan, sehingga orang-orang di desanya mengenal dia sebagai seorang pembuat keonaran. Lalu suatu kali anak muda ini mengambil harta simpanan ibunya, lalu membawanya kabur dari rumah dan ia melarikan diri ke kota. Di sana ia hidup menghabiskan harta ibunya dan sampai kemudian ia harus mencari pekerjaan sana-sini dan akhirnya berakhir menjadi seorang kriminal. Dia kerap kali mencuri dari orang-orang lain. Suatu kali, ketika ia baru saja melakukan sebuah pencurian besar, ia ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Ketika ia berada dalam penjara, betapa hatinya rindu untuk kembali pulang menemui ibunya. Tapi ia tahu bahwa ia telah mengecewakan hati sang ibu. Lalu anak muda ini menuliskan sebuah surat. Di dalam suratnya itu, dia mengakui semua kejahatannya. Sampai akhirnya ia berada di dalam penjara. Juga dalam suratnya itu, dia memohon maaf kepada ibunya dan mengatakan bahwa ia akan pulang setelah selesai masa hukumannya. Ia memberitahu ibunya bahwa jika ibunya menerima ia kembali untuk pulang ke rumah, maka ia meminta sebuah tanda, yaitu ada kain putih yang dipasang di depan rumahnya. Demikianlah surat itu dikirimkan dan tibalah waktunya anak muda ini keluar dari penjara. Ia pulang ke kampung halamannya dengan perasaan was-was dan cemas. Apakah ibunya akan menerima dia dan ia akan mendapatkan sebuah tanda kain putih di depan rumahnya. Betapa terkejutnya ibu bapak saudara-saudari ketika anak muda ini melangkah mendekati rumahnya. Ia tidak melihat kain putih di depan rumah. Alih-alih dia melihat ada lembaran sprei berwarna putih di jendela rumahnya. Dia melihat bahkan bentangan-bentangan kain di atap rumahnya. Dia melihat rumahnya seolah-olah tertutup oleh kain-kain berwarna putih. Dan anak muda ini tahu bahwa ibunya menerima ia pulang kembali ke rumah. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan. Demikianlah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan dosa dan kejahatan kita. Namun, syukur kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang terus mengampuni dan menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8, Alkitab mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." Untuk memperoleh pengampunan Tuhan, Tuhan tidak menunggu kita sampai kita menjadi orang yang super baik, super suci dan kudus. Namun, ketika kita masih berdosa, Tuhan menyambut dan menerima kita. Ketika kita bersedia untuk mengakui dosa-dosa kita dan kemudian memohon ampun kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh penebusan dari Tuhan. Betapa kita bersyukur mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan, kami mengenal dan dikenal oleh Engkau sebagai Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang mengampuni dan menebus setiap dosa-dosa kami. Tuhan, apalah kami manusia ini yang berdosa dan lemah. Namun betapa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Menyambut kami, merangkul kami, memeluk kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap gereja-gerejamu di dalam masa pandemi ini. Baik GKI Gading Indah dan seluruh gerejamu di seluruh dunia ini. Kiranya gereja-gereja dapat terus menyatakan kasih dan pengampunan Tuhan kepada dunia. Kami berdoa juga untuk seluruh proses pelayanan di dalam masa Raya Paskah ini. Kiranya berjalan dengan baik dan menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam masa-masa pandemi ini, dalam seluruh proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan setiap pihak yang menjadi pelaksana termasuk klinik Gria Kasih Indah. Tuhan, biarlah kiranya segalanya berjalan dengan baik, semakin memperkuat imunitas masyarakat di dalam menghadapi COVID-19. Dan biarlah setiap kami juga terus memiliki kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul dengan kondisi COVID, baik di rumah dalam isolasi maupun di tempat-tempat pemulihan isolasi mandiri, maupun juga di dalam berbagai tempat-tempat perawatan, bahkan di rumah sakit. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menemani dan menguatkan, memulihkan. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga medis yang juga bekerja di dalam situasi pandemi yang tidak mudah ini. Kiranya setiap mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Untuk Ibu Damayanti, untuk Samuel, untuk Angel, dan kami berdoa juga untuk Bu Lili dan Pak Haryanto, serta untuk Pak Handaya dan keluarga. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau terus menjamah dan memulihkan mereka dari setiap sakit yang mereka hadapi. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk rasa duka yang dimiliki oleh keluarga Oma Neligo, serta keluarga Ibu Eva, yaitu adik dari Ibu Tri. Tuhan, biarlah kiranya di dalam masa-masa duka, mereka terus memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk menjalani semua pengalaman mereka bersama Tuhan, di mana Engkau terus menemani, memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau juga ya Tuhan yang kiranya terus menguatkan kami di dalam setiap langkah hidup yang kami jalani. Kami juga mau berdoa untuk seseorang di malam hari ini yang membutuhkan dukungan doa, dan kami mau mengingat mereka di dalam doa kami masing-masing saat ini. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Tuhan, biarlah kiranya seluruh doa ini kami bawa di dalam penyerahan diri kami ke hadapan hadirat-Mu sebagai Tuhan yang memiliki kehendak dan rencana yang indah dan terbaik bagi setiap kami. Tuhan, malam ini biarlah kami bisa beristirahat dengan baik dan esok bangun dengan kekuatan yang baru dan menjalankan aktivitas kami. Besertalah Tuhan terus-menerus dengan kami, juga dengan setiap keluarga kami dimanapun berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hiduplah terus di dalam anugerah, kasih dan pengampunan Tuhan. Karena sungguh Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih sayang kepada setiap kita. Kepada saya dan kepada ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan. Salam 3S. Sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.